raja sigap membela bangsa. Mulia nanggroh mulia dum syuhada, metuah bijih Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah pada acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah pada acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 Cogle, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu rekan sejawat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu dalam rangka penyebaran pemahaman budaya positif untuk aksi nyata saya pada modul 1.4. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah juga beserta teman-teman semuanya atas kesediaannya. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti acara ini dengan lancar. Bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945, tadi kita telah selesai melaksanakan upacara bendera peringatan HUT RI yang ke-79. Nah, kesepakatan forum diseminasi kita hari ini yang pertama adalah menghargai siapapun. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kemudian menjadi pendengar yang baik, mengikuti kegiatan dengan tertib dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Gimana Bapak Ibu? Setuju atau perlu kita tambah atau kita ubah lagi? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan ruangan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pernah kita melakukannya hal seperti ini? Pernah ya. Namun nanti kita dapat mengkaji lagi apakah hal yang sudah kita lakukan itu. Di sini ada teori motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seorang anak ketika kita memberikan ultimatum, kalau kamu nggak kerjakan tugas, kena hukuman gitu ya, misal seperti itu. Itu namanya motivasi eksternal. Berarti seorang anak dia mau disiplin, bertanggung jawab karena ada motivasi eksternal. Menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif. Ya. Motivasi internal itu berarti motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak. Itu yang terbaik. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Ini kita andaikan, kita dan teman kita ya. Somelah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepalan. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Ketika kita mengepal sesuatu, ya, ke orang lain membuka, kita tetap bersikukuh ya, memegang benda yang kita pegang, apa ya? Coba Pak, kamu
Halo Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan pertanyaan yang diajukan atau dilemparkan kepada kami, maka saya berpendapat bahwasanya untuk dapat membuka kepalan tangan itu berasal dari diri sendiri, berasal dari kekuatan tangan si A. Akan tetapi semuanya kan dengan proses, Bu. Kalau menurut saya proses dari reward dan punishment itulah yang membiasakan si A ini mau dia membukakan kepalan tangannya. Jadi itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, atau ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah kejadian-kejadian yang sering kita alami di lingkungan kita. Ya. Paradigma atau stimulus respon pada teori kontrol yaitu yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ketika selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Saya pribadi juga di sini kadang-kadang terlupakan. Di sini kita, nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep berikut ini. Yang pertama, disiplin positif, ataupun motivasi, kemudian perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas. Ya, diharapkan kita semua nanti dapat membuat kayak. Nah, kita masuk pada disiplin positif. Penerapan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Ya. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakan. Seperti kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan seperti ini ya, kita sudah memang kegiatan-kegiatan kita lakukan itu sudah banyak yang mengacu pada disiplin positif. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, tujuan ataupun hukuman tadi ya. Lebih ke motivasi internal, motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak. Kemudian di dalam penerapan karakter ini ada beberapa karakter yang harus kita tanamkan pada kurikulum Merdeka Belajar, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau ini sudah sering kita laksanakan untuk penerapannya pada literasi ya, dari Senin sampai Sabtu. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini juga kita terapkan di dalam pembelajaran kelas. Selain pada kegiatan pembiasaan di sekolah pada literasi, Senin seperti tadi kita melaksanakan upacara bendera. Hari Selasa kita laksanakan kegiatan literasi. Ya. Kemudian pada hari Rabu dan Kamis Asmaul Husna dengan surat-surat pendek. Hari Jumat membaca Yasin, kemudian dilanjutkan dengan sedekah Jumat. Dan hari Sabtu senam. Tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau dulu kita kan selalu membuat ketika kenaikan kelas, ketika mau memulai pembelajaran baru, tata tertib kelas, peraturan kelas. Kalau sekarang lebih ke keyakinan kelas. Ataupun kalau sekolah, tata tertib sekolah kita buatlah
keyakinan sekolah. Kalau di kelas bersama anak kita buat keyakinan kelas. Ya. Nah, pada pembuatan keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini kita buat bersama murid, bukan kalau mungkin salah. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Lanjut, ini adalah contoh keyakinan kelas. Misalkan ini enggak ini ya, enggak terlihat bacanya. Jadi misalkan contoh keyakinan kelas, menjaga kebersihan kelas, tertib dan bertanggung jawab, berbicara sopan, ya, menghargai teman. Itulah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam keyakinan. Boleh ditambahkan lagi sesuai nanti kesepakatan kita dengan anak-anak di dalam kelas. Ini adalah hal yang terpenting yang sering kita temui pada anak didik kita. Di sini sama-sama kita belajar. Mungkin Bapak Ibu telah terlebih dahulu memahaminya atau pernah membacanya. Di sini kita hanya untuk mengulang kembali, mungkin juga menambah ilmu bagi kita yang belum pernah membacanya. Ketika seorang murid melakukan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan nah, di sini ada sebuah kasus. Ibu Julaiha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Ya. Tommy namanya ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang secara paksa. Anda menghadapi situasi, silakan Maida. Baru ya, boleh. Yang udah punya anak jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin si Tony ini dia gimana ya, cari perhatian. Dia buat kesalahan, selalu buat kesalahan, dia cari perhatian. Mungkin di rumah kurang kasih sayang dari ya, karena selalu dia buat olah, kasih ambil makanan anak temannya ya. Dia cari perhatian, yang solusinya kita panggil anak itu, kita pokoknya perhatian kita dia belajar butuh perhatian gitu ya. Ketika anak-anak membuat suatu kesalahan, memang ada faktor-faktor penyebabnya. Nah, alasan pertama Tommy berbuat demikian karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar berusaha dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Berarti kalau untuk alasan yang pertama, dia merebut bekal dari temannya karena lapar. Kemudian yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sudah Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi memang benar setiap anak itu buat. Nah, berikutnya adalah proses kontrol restitusi. Ketika anak-anak sedang melakukan kesalahan, kita dapat melakukan restitusi dengan perhatian. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga di sini posisi kita sebagai guru dalam segitiga restitusi, yaitu guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau, adalah sebagai manajer. Di antara kelima-lima ini yang paling baik adalah peran guru sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum,
Ini sering ya, ketika anak-anak buat salah kita beri hukuman. Berarti kita sebagai penghukum. Nah, di sini kalau sebagai manajer kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang nanti kita lakukan pada segitiga restitusi gitu ya. Sehingga anak-anak yang bersalah bisa menentukan sendiri apa yang perlu diperbaiki untuk dirinya sendiri. Kontrol restitusi sebagai manajer. Nah, untuk tugas kami pada demonstrasi kontekstual itu diminta melakukan segitiga restitusi dengan peserta didik yang melakukan kesalahan di sini pada waktu itu hari Senin yang lalu. Di sini menstabilkan identitas, gitu ya. Tahapan dalam segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, tahap pertama yang saya lakukan ketika mengambil jihan, menstabilkan identitas, berarti di sini kita tidak langsung menyalahkan anak, tapi menanyakan mengapa pada hari ini dia terlambat, gitu ya. Dan menjelaskan bahwa terlambat itu adalah tidak baik, tidak semata-mata dia menstabilkan identitas. Contohnya berbuat, ini kata-katanya ya bisa kita sampaikan nanti. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Namun kita bisa menyelesaikan. Nah, kemudian di sini kita juga bisa bertanya pada anak, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalau kita berperilaku seperti itu, apakah kita sudah berbuat baik pada diri kita sendiri? Hal ini memang yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mematuhi kebutuhan anak, ya. Di sini pada validasi tindakan bisa waktu ketika kita memanggil anak bisa kita sampaikan beberapa hal, diantaranya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Ketika dia marah mungkin hanya mengumpulkan tangan atau memukul meja, bisa jadi lebih dari itu. Alhamdulillah. Jadi kalau pada jihan tadi ketika saya tanyakan, jihan tentunya punya alasan terlambat, ya, dia guna. Saya yang pertama telat bangun, yang kedua saya membantu ibu saya, gitu ya. Ini pada validasi tindakan, ya. Nah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan berarti untuk memperbaiki keadaan anak-anak kita gali apa ya. Nah, ini dia, ya. Nah, kayak gitu. Pada menanyakan keyakinan, ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu ataupun kamu menjadi orang yang seperti apa? Berarti ketika kita tanyakan pasti anak-anak sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak ibu semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semua, ya. Mana tepuk semangatnya? Semangat. Semangat. Baik, terima kasih. Jadi nak, melihat kondisi kelas kita kemarin ketika kita pulang sekolah, masih banyak sekali sampah yang berserakan. Baikkah seperti itu? Tidak. Nah, untuk hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas untuk kelas kita, ya, yaitu untuk menerapkan disiplin positif pada diri anak-anak. Disiplin positif itu artinya kita melaksanakan hal-hal yang baik, ya, dengan penuh keikhlasan dari dalam diri, bukan karena takut dihukum
tapi kita melakukan hal-hal baik, apakah itu disiplin, menjaga kebersihan, sopan santun dalam diri kita sendiri. Jadi ketika melaksanakan sesuatu dengan penuh keikhlasan, ya. Berarti tentang disiplin positif ini, ya. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas kita, ya. Kita akan membuat keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas berapa kita? 4 D. Ya. Nah, nanti silakan anak-anak menyampaikan ide-ide keyakinan kelas apa saja yang akan kita terapkan di kelas kita pada kertas origami yang dibagikan. Silakan tulis. Terus kelompok yang di belakang. Sampahnya diambil. Sampahnya ambil yang di kelompok bawah. Baik, anak-anak tadi sudah menuliskan keyakinan kelas yang anak-anak yakini untuk kita terapkan di kelas kita. Sekarang ibu akan memilih ataupun kita membacakan kembali. Nanti kita simpulkan. Kalau yang sama kita ambil satu, ya. Nah, di sini ada yang pertama, menjaga kerapian kelas, ya. Ini menjaga kerapian kelas. Kita tuliskan di sini. Menjaga kerapian kelas. Menjaga kerapian kelas. Ini juga menjaga kerapian kelas, sudah ya, sudah satu. Kemudian kita bacakan lagi, menjaga kebersihan kelas. Ya. Menjaga kebersihan kelas, sama ya. Lagi. Oh, ini kerapian kelas tadi sama ya. Kemudian yang ketiga, ayo siapa? Mana lagi tadi yang belum ibu tuliskan ke sana? Berbicara sopan dan santun. Jangan apa? Berbicara sopan dan santun. Berbicara sopan dan santun ya, ini ya.
saling menghormati. Ayo dibacakan sama-sama. Menjaga kerapian kelas. Menjaga kerapian kelas. Abi. Iya. Kemudian nomor 2. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian nomor 3. Arsi, coba ulang baca nomor 4 Arsi. Iya, coba dulu yang bagus Arsi. Nomor 5. Waktu atau disiplin. Yang ke-6 saling. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Jadi harus dapat anak-anak laksanakan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Bisa nak? Bisa. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas yang kita buat pada hari ini nantinya menjadikan anak-anak ibu pribadi yang disiplin, tanggung jawab, menghargai waktu, ya kan, menghargai guru, teman-teman, ya kan. Semoga nanti anak-anak menjadi anak yang berkarakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila.